Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan terdahulu telah dijabarkan tentang gambaran dari la linafyil jinsi. Berikut dengan hukum dan ketentuan yang terkait dengan pengamalannya. Maka selanjutnya adalah hukum dari isim la linafyil jinsi. Yang pertama, manakala isim daripada la linafsil jinsi itu berbentuk mufrad, yang dimaksud dengan mufrad ini bukan berbentuk mudhaf atau syibhul mudhaf. Jadi ini bukan, maka isim la dimabnikan nasab. Jadi dimabnikan atas tanda nasab dan tidak bertanwin. Sekali lagi, manakala isim la berbentuk mufrad tidak berupa mudhaf atau syibhul mudhaf, maka isim la dihukumin mabni atas tanda nasab dan tidak bertanwin. Dengan perincian, yang pertama, manakala dia berupa isim mufrad atau berupa jamak taksir, maka di sini isimnya dimabnikan fathah tanpa tanwin. Contohnya seperti lafadz la taliba fil fasli. La taliba, tidak ada siswa, fil fasli, di dalam kelas. Lafadz taliba ini adalah isim daripada la dan bentuknya adalah isim mufrad, maka dia hukumnya dimabnikan fathah, dan fathah ini adalah merupakan tanda nasab daripada kalimat yang bentuknya isim mufrad. Di sini harus tanpa tanwin. Selanjutnya contoh yang berbentuk jamak taksir seperti lafadz la rijala hadirun. La rijala, tidak ada beberapa orang laki-laki, hadiruna ialah hadir. Lafadz rijal ini adalah merupakan isimnya la yang berbentuk mufrad, artinya tidak berbentuk mudhaf atau syibhul mudhaf sekalipun bentuknya adalah jamak taksir. Maka dalam hal ini dia dihukumin mabni fathah, dan fathah ini adalah merupakan tanda nasab bagi jamak taksir, namun di sini tanpa tanwin. Kedua isim daripada la di dalam susunan ini, yaitu lafadz thalib dan lafadz rijal, ini sudah memenuhi syarat-syarat dari la linafsil jinsi, sehingga la di dalam susunan ini berfungsi. Yang pertama, la di dalam susunan ini adalah la yang bermakna lafi dan berfungsi untuk istighraqul jinsi, meniadakan segala jenis. Selanjutnya, isim daripada la ini berbentuk nakiroh. Jadi lafadz rijal dan lafadz thalib ini berbentuk nakiroh. Begitu juga dengan khobarnya. Kita lihat lafadz hadirun ini juga nakiroh. Sementara fil fasli ini berbentuk syibhul jumlah. Kemudian syarat selanjutnya, antara la dan isimnya ini tidak dipisah. Kita lihat ini semuanya bertemu langsung tanpa dipisah oleh kalimat yang lain. Dan yang terakhir, la tidak didahuluin oleh huruf jar. Jadi karena memang sudah memenuhi syarat-syarat yang ada, maka amal daripada la ini difungsikan, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Selanjutnya, manakala berbentuk isim tasniyah atau berbentuk jamak mudzakkar salim, maka hukum daripada isim lah tersebut dimabnikan pada ya, karena memang tanda nasab daripada isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim itu dengan ya. Contohnya seperti lafadz la rojulaini indana.
la rajulaini, tidak ada dua orang laki-laki, indana ialah di sisi kami. Lafaz rajulaini ini adalah merupakan isim la yang berbentuk isim tasniyah. Maka di sini dihukumin mabni atas ya. Kemudian nun yang ada pada lafaz rajulaini ini ditetapkan sekalipun nun ini merupakan penjelmaan bentuk dari tanwin ketika berbentuk mufrad. Namun karena nun ini tidak berbentuk tanwin, maka nun ditetapkan, tidak dibuang sebagaimana tanwin. Selanjutnya contoh yang berbentuk jamak mudzakkar salim seperti lafaz la mu'minina ghafilun. La mu'minina, tidak ada orang-orang mukmin, ghafiluna ialah lupa. Lafaz mu'minina ini adalah isimnya la yang berbentuk jamak mudzakkar salim, sehingga di sini dimabnikan pada ya karena memang tanda nasab daripada jamak mudzakkar salim adalah dengan ya. Demikian pula nun yang ada pada lafaz mu'minina ini sama dengan nun yang ada pada lafaz rajulaini ini ditetapkan karena memang nun bukan berbentuk tanwin sekalipun merupakan penjelmaan daripada tanwin. Jadi ini manakala isim la berbentuk isim tasniyah ataupun berbentuk jamak mudzakkar salim. Kemudian selanjutnya manakala berbentuk jamak muannas salim maka dihukumin mabni kasroh. Karena memang tanda nasab daripada jamak muannas salim itu adalah dengan kasroh. Namun untuk isim la yang berbentuk jamak muannas salim ini boleh pula dimabnikan fathah. Contohnya seperti lafaz la mujtahidati atau mujtahidata madmumat. La mujtahidati, tidak ada perempuan-perempuan yang giat dalam belajar itu, madmumat ialah dihina atau terhina. Isim la ini berbentuk jamak muannas salim, maka dia dihukumin mabni kasroh. Namun ada pula yang membolehkan isim la yang berbentuk jamak muannas salim ini dimabnikan fathah. Pada kedua contoh ini semuanya telah memenuhi syarat untuk dapat beramal sebagaimana inna, yaitu isim dan khobarnya sama-sama berbentuk nakiroh, antara la dan isimnya tidak ada pemisah dan la tidak didahuluin oleh huruf jar. Ini adalah hukum isim la manakala berbentuk mufrad, artinya tidak berbentuk mudhof ataupun berbentuk syibhul mudhof. Selanjutnya adalah manakala isim la berbentuk mudhof, maka hukumnya adalah mu'rab nasab dan ini bertanwin manakala bentuknya terdapat tanwin. Jadi manakala berbentuk mudhof maka dia dihukumin mu'rab nasab, artinya dia diberi tanda sebagaimana ketika dia berada di dalam i'rab nasab, dan di sana diperbolehkan diberi tanwin manakala kalimat isim tersebut tandanya terdapat tanwin. Contohnya seperti lafaz la rajula su'in indana. La rajula su'in, tidak ada orang laki-laki jelek pun indana di sisi kami. Lafaz rajula su'in ini adalah merupakan isim la yang berbentuk mudhof, maka di sini tanda nasabnya dengan fathah. Sebagaimana kalimat isim ketika nasab tanda nasabnya dengan menggunakan fathah. Pada lafaz rajul di sini memang tidak diberi tanwin karena dia adalah mudhof yang dilarang untuk ada tanwin. Lafaz su'in adalah merupakan mudhof ilaihnya. Kemudian lafaz indana ini adalah isim daripada la. Contoh yang lain seperti lafaz la rajulai syarrin
mahbuban. La rojulai syarrin mahbuban. Tidak ada dua orang laki-laki yang buruk, mahbubani ialah dicintai. Lafaz rojulai syarrin adalah isim la yang berbentuk mudhof, namun di sini bentuknya isim tasniyah, sehingga tanda nasabnya dengan menggunakan ya. Nun yang ada pada lafaz rojulaini ini dibuang karena merupakan syarat daripada mudhof yang tidak boleh bertanwin maupun tidak boleh terdapat nun. Sehingga di sini dimu'rabkan dengan tanda nasab sebagaimana isim tasniyah, yaitu dengan menggunakan ya. Contoh yang lain, la muhmili wajibatihim mahbubun. La muhmili wajibatihim mahbubun. Tidak ada orang-orang yang meninggalkan kewajiban mereka, mahbubuna ialah dicintai. Lafaz muhmili wajibatihim adalah merupakan susunan mudhof yang dalam hal ini adalah isim daripada la. Sehingga lafaz ini dihukumin mu'rab nasab yang di dalam hal ini tanda nasabnya dengan menggunakan ya karena berbentuk jamak mudzakkar salim. Kemudian nunnya di sini dibuang karena lafaz muhmili adalah mudhof yang syaratnya tidak boleh ada nun. Sementara wajibatihim adalah merupakan mudhof ilaihnya. Mahbubun adalah khobar daripada la yang i'rabnya pun rofa. Contoh yang lain, la akho jahlin mukarramun. La akho jahlin, tidak ada saudaranya orang yang bodoh. Mukarramun ialah dimuliakan atau dihormati. Lafaz akho jahlin ini adalah isimnya la yang hukumnya di mu'rab nasab dan tandanya di sini adalah dengan menggunakan alif karena termasuk asmaul khamsah. La akho jahlin. Lafaz akho di sini tidak ditampakkan tanwinnya karena dia berposisi sebagai mudhof dan lafaz jahlin adalah mudhof ilaihnya. Contoh yang lain, la tarikati wajibin mukarramat. La tarikati wajibin mukarramat. Tidak ada perempuan-perempuan yang meninggalkan kewajibannya. Mukarramat ialah dihormati atau dimuliakan. Lafaz tarikati wajibin adalah bentuknya jamak muannas salim sehingga tanda nasabnya adalah dengan menggunakan kasroh. Tidak boleh diberi tanwin karena posisinya sebagai mudhof dan lafaz wajibin adalah mudhof ilaihnya. Ini adalah bentuk isim la yang kedua, yaitu berbentuk mudhof dan hukumnya dimu'rabkan nasab. Artinya dia dihukumin nasab dan tandanya disesuaikan dengan bentuk masing-masing dari isim-isim tersebut. Kemudian bentuk yang ketiga dari isim la adalah berbentuk syibhul mudhof. Maka hukumnya ini sama dengan ketika berbentuk mudhof, yaitu mu'rab nasab. Artinya dia diberi tanda nasab sebagaimana bentuk masing-masing dari kalimat isim tersebut. Syibhul mudhof ini adalah merupakan lafaz yang harus bersambung dengan lafaz yang lain agar makna yang dikehendakin menjadi sempurna. Jadi syibhul mudhof itu adalah lafaz yang harus bersambung dengan lafaz yang lain agar makna yang dikehendakin itu sempurna. Ciri-cirinya adalah lafaz yang pertama itu merupakan amil bagi lafaz yang kedua. Jadi ini lafaz yang pertama, ini statusnya sebagai amil, sementara lafaz yang kedua ini statusnya adalah sebagai ma'mul atau kalimat yang diperintah oleh lafaz yang pertama. Kedudukan lafaz yang kedua itu ada kalanya berkedudukan sebagai fa'il,
Contohnya seperti lafadz la qabihan khuluquhu hadirun. La qabihan khuluquhu, tidak ada qabihan, orang yang buruk khuluquhu, apa akhlaknya, hadirun, ialah hadir. Lafadz qabihan ini adalah merupakan isim daripada la yang bentuknya adalah syibhul mudhof, di mana lafadz yang pertama ini menjadi amil daripada lafadz yang kedua. Kedudukan dari lafadz yang kedua dalam susunan ini sebagai fa'il daripada lafadz qabihan. Hukum daripada lafadz qabihan ini dinasobkan dengan tanda nasab fathah dan bertanwin. Sementara lafadz hadirun ini adalah merupakan khobar daripada la. Jadi la qabihan khuluquhu hadirun, tidak ada orang yang buruk perangainya itu hadir. Kemudian yang kedua, ada kalanya kedudukan dari lafadz yang kedua ini sebagai naibul fa'il. Contohnya seperti lafadz la madmuman fi'luhu mamduhun. La madmuman, tidak ada orang yang dicela, fi'luhu, apa perilakunya, mamduhun, ialah dipuji. Tidak ada orang yang pekerjaannya dicela itu dipuji. Lafadz madmuman ini adalah merupakan isimnya la yang berbentuk syibhul mudhof, di mana lafadz yang pertama ini adalah amil daripada lafadz yang kedua. Lafadz yang kedua ini posisinya sebagai naibul fa'il daripada lafadz yang pertama. Dan di sini hukumnya adalah nasab dan tanda nasabnya adalah dengan menggunakan fathah yang bertanwin. Sementara lafadz mamduhun ini adalah khobarnya la. La madmuman fi'luhu mamduhun. Selanjutnya ada kalanya dia berkedudukan sebagai maf'ul bih. Contohnya seperti lafadz la fa'ilan syarran indana. La fa'ilan syarron, tidak ada fa'ilan orang yang mengerjakan syarron kepada keburukan, indana ialah di sisi kami. Di sisi kami tidak ada orang yang berbuat buruk. Lafadz fa'ilan syarron adalah merupakan isim daripada la yang berbentuk syibhul mudhof, di mana lafadz yang pertama ini merupakan amil daripada lafadz yang kedua yang di dalam susunan ini kedudukannya sebagai maf'ul bih. Kemudian lafadz indana ini adalah khobarnya. Hukum isim la di sini dinasobkan dengan tanda nasab fathah yang bertanwin karena lafadz fa'ilan berbentuk isim mufrad. La fa'ilan syarron indana. Kemudian ada pula yang berkedudukan sebagai dzaraf. Contohnya seperti lafadz la musafiron al-yawma hadirun. La musafiron, tidak ada orang yang bepergian, al-yauma, pada hari ini, hadirun, ialah hadir. Lafadz musafiron ini adalah isimnya la yang berbentuk syibhul mudhof, di mana lafadz yang pertama merupakan amil daripada lafadz yang kedua, yang mana lafadz yang kedua ini berkedudukan sebagai dzaraf. Dalam hal ini adalah dzaraf zaman. Sehingga hukum daripada isim la itu dinasobkan dengan tanda nasab fathah yang bertanwin karena berupa isim mufrad. Kemudian lafadz hadirun ini adalah merupakan khobar daripada la yang i'rabnya dirofa'kan. Selanjutnya ada pula yang berbentuk jar majrur yang terkait dengan lafadz yang pertama. Contohnya seperti lafadz la raghiban fi syarri indana. La raghiban, tidak ada orang yang senang, fi syarri, terhadap keburukan, indana, ialah di sisi kami. Lafadz raghiban fi syarri ini adalah
isim daripada la yang berbentuk syibhul mudhaf, di mana lafaz yang pertama ini adalah merupakan amil bagi lafaz yang kedua yang dalam hal ini berbentuk jar majrur yang terkait dengan lafaz raghiban. Hukumnya dinasobkan dengan tanda nasab fathah yang bertanwin karena berupa isim mufrad, sementara indana ini adalah khobar daripada la. Dan yang selanjutnya, posisi daripada lafaz yang kedua dari susunan syibhul mudhaf ini berposisi sebagai tamyiz. Contohnya seperti lafaz la ishrina qalaman laka. La ishrina qalaman, tidak ada ishrina 20, apanya? Qalaman, penanya, laka ialah untukmu. Untukmu tidak ada 20 pena. Lafaz ishrina qalaman adalah merupakan isim daripada la yang berbentuk syibhul mudhaf, di mana lafaz yang pertama merupakan amil bagi lafaz yang kedua, yang lafaz kedua ini posisinya sebagai tamyiz dari lafaz yang pertama, di mana jenis tamyiznya ini adalah tamyiz dzat karena jatuh setelahnya adat. Hukum daripada isimnya la di sini adalah dinasobkan dan tanda nasabnya adalah dengan menggunakan ya karena berbentuk mulhaq jamak mudzakkar salim atau kalimat isim yang hukumnya disamakan dengan jamak mudzakkar salim. La ishrina qalaman lak. Selanjutnya adalah bentuk dari khobar la linafyil jinsi. Khobar daripada la linafsil jinsi ada kalanya berbentuk mufrad, artinya tidak berupa jumlah atau syibhul jumlah. Contohnya seperti lafaz la mala a'azzu min al-aqli. La mala a'azzu min al-aqli, tidak ada harta yang lebih mulia dari akal. Lafaz a'azzu ini adalah merupakan khobar daripada la, di mana dia berbentuk mufrad, artinya tidak berbentuk jumlah atau berbentuk syibhul jumlah. Kemudian yang kedua, ada kalanya dia itu berbentuk jumlah fi'liyah. Contohnya seperti lafaz la rajula su'in yu'asharu. La rajula su'in, tidak ada laki-laki yang buruk, yu'asharu dijadikan sebagai teman atau diperlakukan dengan baik. Lafaz yu'asharu ini adalah merupakan khobar daripada la, yang mana khobarnya di sini berbentuk jumlah fi'liyah, yaitu terdiri dari susunan fi'il dan isim yang dirofakkan, yang dalam hal ini adalah fi'il dan naibul fa'ilnya. Kemudian yang ketiga, ada kalanya berbentuk jumlah ismiyah. Contohnya seperti lafaz la wadi'a nafsin khuluquhu mahmudun. La wadi'a nafsin, tidak ada orang yang hina dirinya, khuluquhu ialah adapun perangainya, mahmudun ialah terpuji. Tidak ada orang yang hina dirinya itu perilakunya dipuji. Lafaz khuluquhu mahmudun adalah merupakan khobar daripada la, yang mana di sini bentuknya sebagai jumlah ismiyah, yaitu susunan mubtada dan khobar. Dan yang terakhir, ada kalanya bentuk daripada khobar la itu berupa syibhul jumlah. Contohnya seperti lafaz la rajula indana, tidak ada orang laki-laki pun, indana ialah di sisi kami. Lafaz indana ini adalah merupakan khobar daripada la yang berbentuk syibhul jumlah, yang dalam hal ini berbentuk dhorof. Contoh yang lain, la imana liman la amanatalahu.
La imana, tidak ada iman. Liman ialah bagi orang. La amanata lahu, yang tidak ada amanah. Lahu ialah bagi man. Orang yang tidak memiliki amanah, artinya orang yang tidak dapat dipercaya, itu tidak ada iman pada dirinya. Lafaz liman la amanata lahu adalah merupakan khobar daripada la, di mana bentuknya adalah berupa susunan jar majrur. Ini adalah beberapa bentuk dari khobarnya la. Terkadang isim daripada la ini dibuang, mahdzuf, karena memang telah dapat difahamin sebelumnya. Contohnya seperti lafaz la alaika. La alaika, tidak ada alaika ialah atas dirimu. Takdirannya adalah la junaha alaika. La junaha alaika, tidak ada dosa, alaika ialah atas dirimu. Atau la ba'sa. La ba'sa alaika, tidak ada dosa, alaika ialah atas dirimu. Lafaz junaha atau lafaz ba'sa ini dibuang dan menyisakan lafaz alaika saja, karena keberadaan daripada lafaz junaha dan lafaz ba'sa ini telah dapat difahamin sekalipun tanpa menyebutnya. Jadi isimnya la itu boleh dibuang manakala telah dimafhum atau telah dapat difahami. Demikian pula khobar daripada la ini sering kali dibuang manakala sudah dimafhum. Contohnya seperti lafaz la ba'sa. La ba'sa, tidak ada dosa. Ini takdirannya adalah la ba'sa alaika. La ba'sa, tidak ada dosa, alaika ialah atas kamu. Lafaz alaika ini dibuang karena memang sudah dapat difahami. Jadi khobar la ini banyak dan sering kali dibuang manakala keberadaan daripada khobar la itu sudah dapat difahami. Ini adalah penjelasan tentang la linafyil jinsi. Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.